melatih warga untuk bisa menulis. Yang ketiga itu tulisan yang sudah ditulis itu nanti menjadi dokumentasi digital, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Brebes. Ya kita sedikit demi sedikit melakukan proses perubahan, dan itu tidak bisa namanya perubahan kemudian langsung frontal ini nanti bisa hebat, tidak. Tapi perubahan itu butuh proses. Teman-teman Kompasiana ini ya semuanya memang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan saling melengkapi. Satu pinter di dunia YouTube, satu pinter di dunia tulis menulis, ada yang pinter di advokasi, ada yang pinter di puisi atau menulis fiksi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang senang dengan politik. Bagi para penulis, maka kita membuat satu grup kombes tapi dengan sistem robot. Maksudnya? Jadi di kombes itu ada robot kombes yang setiap hari itu kita tinggal ngeklik saja di WA siapa saja yang sudah nulis hari ini. Nanti akan terekam langsung kumpulan para penulis ini, kemudian ada event, termasuk event hari ini ya ini adalah event peningkatan kapasitas. Walaupun yang datang misalkan anggotanya 60, yang datang 10, karena ini adalah protokol kesehatan ya kita harus batasi. Kemudian ilmunya jangan dibatasi, linknya kita bagikan kepada di anggota Kompasiana. Ya, jadi mereka bisa melihat langsung, membaca langsung, dan nanti mereka bisa belajar secara berarti ini kan komunitasnya luar biasa dan aktivitas nulisnya hampir tiap hari ada di komunitas. Tiap hari, kalau dihitung mungkin sudah ada jutaan. Jutaan tulisan yang dikeluarkan. Ini yang untuk Brebes yang di bawah koordinasi panjenengan. Berapa tulisan kira-kira? Saya saja sudah 1.600. Wih, luar biasa. Satu orang 1.000. One satu hari satu artikel. Artikel minimal. Tapi kadang saya bisa 5, bisa 10, bisa 15. Itu kok sampai 15? Ngopas apa gimana? Tidak ngopas. Asli tulisan. Asli tulisan. Jadi kalau ada gambar satu tempat jadi beberapa tulisan. Selama perjalanan. Misalkan saya naik bis dari sini ke Situbondo atau Bondowoso, itu bisa 15 tulisan? Ya. Aduh, nggak kebayang lah pokoknya. Bisa saja ketemu dengan penjual jahe, jadi tulisan jahe. Termasuk misalkan nih Pak Haji, ketemu saya ya kumisen, kira-kira yang sudah dipraktekkan dengan praktek tulisan Pak Haji jadi berapa tulisan dengan profil saya kayak gini? Ya, yang Mas Sakwat ini tadi saya nulis 3. Alhamdulillah. Ya, yang pertama Sakwat berkumis tapi suka menabung. Ya, jadi kalau suka menabung ini kan nanti bisa untuk biaya pendidikan anak. Amin. Ya, bisa untuk kesejahteraan keluarga. Kalau dari sisi etos kerja, Pak Sakwat luar biasa. Terima kasih. Karena dari Medan yang jauh-jauh dia sudah berusaha, tapi dia pengen kembali ke kampung halamannya. Tapi kan pengalaman Medannya itu luar biasa. Nah, ini sesuatu hal yang menarik dari Mas Sakwat. Yang lainnya di dalam melakukan penetapan lokasi, Mas Sakwat itu tidak hanya 1 hari 2 hari. Dia pesan buat para pemuda, buat para penerus masa depan Indonesia itu apa? Ya, yang pertama jangan takut bahwa tulisannya itu nanti masuk dalam undang-undang TNI. Ya, asalkan kita misalkan menulis berita dengan kaidah jurnalistik 5W+1H, saya kira tidak ada problem. Jadi kita harus berimbang. Jadi pihak satu dan pihak kedua, kalau memang harus ditemukan, ditemukan dan beritanya sesuai dengan itu. Jangan kemudian beritanya hanya sepihak. Yang lainnya kalau dari sisi penulisan artikel, sepanjang tidak copy paste, copy paste terhadap tulisan orang lain, saya kira tidak ada masalah. Yang penting kalau memang gayanya kita senang puisi, ya teruskan puisinya.
Kalau kita senang humaniora ya tulis humaniora. Kadang orang senang humaniora suruh nulis politik mesti nggak bisa. Ada yang senang politik tapi saat menulis humaniora dia tidak bisa. Ada yang sahabat misalkan dia senang menulis lingkungan di Klumut dengan kebersihan, jangan membuang sampah dan sebagainya, itu menjadi sebuah inspirasi dan itu bisa berkesinambungan tulisannya, dari mulai mengambil sampah, menaruh sampah, di mana naruhnya, pengelolaannya bagaimana sisi pemberdayaannya, itu semuanya bisa jadi tulisan asalkan telaten, terus kemudian sabar, dan kemudian jangan sebuah tulisan yang jadi ini sih nanti harganya berapa jangan berpikir ke finansialnya dulu, pertajam dulu analisisnya. Kemudian nanti secara otomatis sensitif terhadap isu-isu akan bangkit. Dan itu akan terjadi pada setiap penulis. Siapapun yang menulis, asalkan dia istiqomah. Apa sih manfaat sebagai penulis itu buat? Ya, kalau di agama kita kenal kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya, ada seperti halnya yang diterangkan oleh Kiai Subhan Makmun ketika pengajian hari Rabu. Jadi di Ikhya itu ya kalau kita tidak pengen lupa ya menulis. Yang kedua, tulisan ini itu menjadi pena. Kalau suatu saat kita meninggal dunia atau kita sudah tiada, masih terbaca. Tulisan masih itu terbaca, abadi. Coba kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, kitabnya tebal tapi maknanya luas. Imam Ghazalinya sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tapi peninggalannya masih abadi. Kemudian yang lain, misalkan statistik, yang ekonomi, ada namanya Dr. Sutrisno Hadi. Apa itu? Ya, itu pengarang statistik yang dari UGM, sudah almarhum. Tapi bukunya masih abadi, masih menjadi pegangan bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Bagaimana para penulis-penulis buku, mereka yang menulis di jurnal ilmiah, artikel ilmiah, ini masih terbaca sampai walaupun dia sudah tiada. Sama halnya dengan kita menulis. Nah, kalau menulis kebaikan dan itu akan bermanfaat bagi orang lain, maka itu bagian dari ibadah, sedekah jariah dari kita. Iya, saya kira jelasnya informasi. Barangkali Anda yang menonton video ini di channel saya, nah ini tadi inspirasi dan motivasi dari Pak Haji Ulum, koordinator penulis Kompasiana di Brebes ya Pak Haji ya. Luar biasa. Sampai berapa anggotanya sudah 70 di Brebes, dan Pak Haji sendiri sudah melahirkan tulisan berapa 1, di Kompasiana? Itu baru di Kompasiana ya? Iya. Ada selain Kompasiana ya, punya di tulisan sendiri, blog sendiri. Kemudian di beberapa website teman-teman yang lain yang minta untuk ditulis. Jadi satu hari itu bisa ada 5 media. Semuanya kadang ada banyak. Masya Allah. Ya. Ada rencana untuk menulis buku Pak Haji? Ya, endingnya begitu. Tapi ini kan kalau buku harus banyak inspirasi, harus ditelaah, harus ilmiah, dan itu bisa menjadi bahan untuk generasi yang akan. Oke. Terima kasih Pak Haji Ulum. Sementara cukup wawancara atau vlog singkat saya dengan koordinator penulis Kompasiana di Kabupaten Brebes. Mungkin Anda bisa mengunjungi tulisan-tulisan beliau dan teman-teman, yaitu yang ada yang sedang menulis di Kompasiana. Caranya gimana untuk mengakses tulisan teman-teman di Kabupaten Brebes? Ya, Melesat apa? Iya, melesat. Oh, iya. Oke. Ambes, melesat, 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 jos, melesat, melesat, jos, melesat, melesat, jos, melesat, melesat, jos. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Apa Cak Ulum apa Pak Haji Ulum?
Ya, tak ulung boleh. Tak ulung. Di ulung juga boleh. Ya. Bisa diceritakan tentang apa Brebes Kompasiana yang di kaos Pak Haji ini apa? Bisa diceritakan singkat Pak? Ya, maksudnya. Sebenarnya kegiatan ini positif pertama. Yang kedua, melatih warga untuk bisa menulis. Yang ketiga itu tulisan yang sudah ditulis itu nanti menjadi dokumentasi digital yang sewaktu-waktu bisa dibaca oleh orang lain dan punya sensitif untuk story object. Story object itu maksudnya story itu adalah cerita, ceng adalah perubahan. Jadi sebuah cerita perubahan. Seperti halnya pada hari ini, teman-teman datang di warungnya Mang Sakwa. Kalau sekedar makan mungkin hal yang biasa, tetapi bagaimana peluang usahanya Mang Sakwa ini bisa dibantu dari tulisan, baik melalui tulisan, melalui video, sehingga nanti ada orang yang pengen makan olahan seafood atau olahan ikan dari laut, kemudian dia baca, oh ada warung Mang Sakwa, Google Map terdeteksi. Kemudian ketika ingin membaca isinya apa sih, harganya bagaimana, warungnya kayak apa, testimoninya seperti apa, maka teman-teman Kompasiana ini membantu mempublikasikan. Terus dibayar nggak dibayar. Semuanya ini adalah bagian dari ikut penyebarluasan informasi di masyarakat dan mereka terbantu. Ya, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Brebes, ya kita sedikit demi sedikit melakukan proses perubahan. Dan itu tidak bisa namanya perubahan kemudian langsung frontal ini nanti bisa hebat, tidak. Tapi perubahan itu butuh proses. Perubahan itu butuh kesempatan, butuh etos kerja dan tanggung jawab. Sehingga teman-teman Kompasiana ini ya semuanya memang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan saling melengkapi. Satu pinter di dunia YouTube, satu pinter di dunia menulis, ada yang pinter di advokasi, ada yang pinter di puisi atau menulis fiksi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang senang dengan politik. Jadi seputar literasi ya, budaya literasi ini yang ditekankan ya. Budaya literasi tapi harus istiqomah, ini yang paling besar. Oh iya, itu yang berat. Jadi untuk memberikan istiqomahnya bagi para penulis, maka kita membuat satu grup kombes tapi dengan sistem robot. Maksudnya? Jadi di kombes itu ada robot kombes yang setiap hari itu kita tinggal ngeklik saja di WA siapa saja yang sudah nulis hari ini. Nanti akan terekam langsung. Kemudian tulisannya berapa viewernya, berapa dia sekarang sudah contreng apa dan sebagainya, itu sudah ada semua. Jadi memang di dalamnya kombes itu ada beberapa IT yang memang mendukung dan mencoba untuk mengaplikasikan beberapa ide kreatifnya, dan itu kita kasihkan kesempatan mereka seluas-luasnya. Kalau memang IT-nya bagus ya terapkan, kita coba, ya kita jadi uji coba dari IT itu. Nah, termasuk membuat website, kemudian websitenya itu dimanfaatkan dengan baik. Kumpulan para penulis ini, kemudian ada event, termasuk event hari ini ya, ini adalah event peningkatan kapasitas. Walaupun yang datang misalkan anggotanya 60, yang datang 10, karena ini adalah protokol kesehatan ya kita harus batasi. Kemudian ilmunya jangan dibatasi, nah, linknya kita bagikan kepada si anggota Kompasiana. Ya, jadi mereka bisa melihat langsung, membaca langsung, dan nanti mereka bisa belajar secara online. Nah, kalau yang berikutnya lagi ada event yang namanya Bolang. Apa itu? Bolang itu ya pergi ke satu tempat, kemudian melakukan in-depth interview, melakukan potensi yang ada di situ apa, ya kita tulis dari sisi manapun,
mau dari sisi lingkungan, budaya, ekonomi, pemberdayaan, ataupun dari sisi kondisi real yang ada di sana. Kalau potensinya bagus ya aplikasinya bagus. Pak Haji, berarti ini kan komunitasnya luar biasa dan aktivitas nulisnya hampir tiap hari ada di komunitas. Tiap hari, kalau dihitung mungkin sudah ada jutaan. Wih, Ya, jutaan tulisan yang luar dibutuhkan. biasa. Ini yang untuk berbes yang di bawah koordinasi panjenengan. Ya. Berapa tulisan kira-kira? Saya Ribuan? saja Ratus? sudah 1.600. Wih, Saya luar biasa. Satu orang 1.000. Ya, 1.600. Saya udah 3 tahun di Kopasiana. Saya nulis di status Facebook aja kadang, aduh, ini sampai ribuan. Pokoknya luar biasa. Ini inspirasi buat para pemuda ya yang ini. Berarti Pak Haji, Prinsipnya one day one article. one day one art, satu hari satu artikel. Artikel minimal. Tapi kadang saya bisa 5, bisa 10, bisa 15. Itu kok sampai 15? Ngopas apa gimana? Tidak opas. Asli tulisan. Asli tulisan. Jadi kalau ada gambar bisa memanai gambar itu. Oh, berarti apa? Karena Kalau saya ada nggak bisa nulis ya. Misalkan bepergian ke trip ke satu tempat Ya. selama trip itu bisa berseri. Oh, satu Ya, tempat ya. jadi beberapa tulisan. Selama perjalanan. Selama Misalkan saya naik bis Ya, dari sini ke Situbondo atau Bondowoso itu bisa 15. 15 tulisan. Ya. Aduh, nggak kebayang lah. Pokoknya Jadi, bisa saja ketemu dengan penjual jahe. Jadi maka tulisan. tulisannya jahe. termasuk Bisa. misalkan nih Pak Haji, ketemu saya, ya, kumisen. Kira-kira yang sudah dipraktekkan dengan praktek tulisan Pak Haji, jadi berapa tulisan dengan profil saya kayak gini? Ya, yang Mas Sakwat ini tadi saya nulis 3. 3, alhamdulillah. Ya, yang pertama Sakwat berkumis tapi Sebagai kumis. suka menabung. Suka menabung. Ya, jadi kalau suka menabung ini kan nanti bisa untuk biaya pendidikan anak. Amin, amin, Ya, amin. bisa untuk kesejahteraan keluarga. Kalau dari sisi etos kerja, Pak Sakwat luar biasa. Terima Karena kasih. dari Medan yang jauh-jauh dia sudah berusaha, tapi dia pengen kembali ke kampung halamannya. Oh, iya. Tapi kan pengalaman Medannya itu luar biasa. Nah, ini sesuatu hal yang menarik dari Mas Sakwat. Yang lainnya di dalam melakukan penetapan lokasi, Mas Sakwat itu tidak hanya 1 hari 2 hari, dia sampai sebulan. Itu yang inspirasi dari tulisan saya untuk Mas Sakwat. Terima kasih. Jadi datang dari desa A, desa B, desa C, mana yang cocok? Ternyata Mas Sakwat itu menetapkan printing itu yang paling cocok. Ya, jadi dengan sewa, dengan keterbatasan finansial, namun inovasi, kreativitas, dan masakannya memang luar biasa. Iya. Kembali ke Kompasiana, Pak Haji. Di era milenial ini ya bisa dibilang begitu. Kan budaya literasi itu mulai berkurang, Pak Haji. Pesan buat para pemuda, buat para penerus masa depan Indonesia itu apa, Ya, Pak Haji? yang pertama jangan takut bahwa tulisannya itu nanti masuk dalam undang-undang TNI. Ya, asalkan kita misalkan menulis berita dengan kaidah jurnalistik 5W+1H, saya kira tidak ada problem. Jadi kita harus berimbang. Jadi pihak satu dan pihak kedua, kalau memang harus ditemukan, ditemukan dan beritanya sesuai dengan itu. Jangan kemudian beritanya hanya sepihak. Yang lainnya kalau dari sisi penulisan artikel, sepanjang tidak copy paste, ya copy paste terhadap tulisan orang lain, saya kira tidak ada masalah. Yang penting kalau memang gayanya kita senang puisi, ya teruskan puisinya. Kalau kita senang humaniora, ya tulis humaniora. Kadang orang senang humaniora suruh nulis politik mesti nggak bisa. Ada yang senang politik tapi saat menulis humaniora dia tidak bisa. Ada yang Sakwat misalkan dia senang menulis lingkungan di Klumut dengan kebersihan, jangan membuang sampah dan sebagainya, itu menjadi sebuah inspirasi dan itu bisa
berkesinambungan tulisannya, dari mulai mengambil sampah, menaruh sampah, di mana naruhnya, pengelolaannya bagaimana jadi pemberdayaannya, itu semuanya bisa jadi tulisan, asalkan telaten, terus kemudian sabar, dan kemudian jangan sebuah tulisan kemudian ini sih nanti harganya berapa, jangan berpikir ke finansialnya dulu, pertajam dulu analisisnya. Kemudian nanti secara otomatis sensitif terhadap isu-isu akan bangkit, dan itu akan terjadi pada setiap penulis, siapapun yang menulis, asalkan dia istiqomah dalam arti rutin, kemudian tidak merasa menjadi beban, apalagi tulisan menjadi berat, ini jadi pekerjaan yang sia-sia, ya itu nanti nggak bisa akan tercapai sensitifnya. Pak Haji, jadi seorang penulis, karena kita tahu kan sekarang generasi kita yang jarang yang mengembangkan budaya literasi ya. Sebenarnya apa sih manfaat sebagai penulis itu, manfaatnya itu loh buat? Ya, kalau di agama kita kenal kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya, ada seperti halnya yang diterangkan oleh Kiai Subhan Makmun ketika pengajian hari Rabu. Jadi di Ikhya itu ya kalau kita tidak pengen lupa ya menulis. Yang kedua, tulisan ini itu menjadi pena. Kalau suatu saat kita meninggal dunia atau kita sudah tiada, masih terbaca. Tulisan masih itu terbaca, abadi ya? Abadi. Coba kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, kitabnya tebal tapi maknanya luas. Imam Ghazalinya sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tapi peninggalannya masih abadi. Kemudian yang lain, misalkan statistik, yang ekonomi, ada namanya Dr. Strisno Hadi. Apa itu? Ya, itu pengarang statistik yang dari UGM, sudah almarhum. Tapi bukunya masih abadi, masih menjadi pegangan bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Bagaimana para penulis-penulis buku, mereka yang menulis di jurnal ilmiah, artikel ilmiah, ini masih terbaca sampai walaupun dia sudah tiada. Sama halnya dengan kita menulis. Nah, kalau menulis kebaikan dan itu akan bermanfaat bagi orang lain, maka itu bagian dari ibadah, sedekah jariah dari kita. Iya, saya kira sih itu. Iya. Oke, teman-teman sahabat jelajah informasi, barangkali Anda yang menonton video ini di channel saya, ini tadi inspirasi dan motivasi dari Pak Haji Ulum, koordinator penulis Kompasiana di Brebes ya Pak Haji ya. Luar biasa, sampai berapa anggotanya sudah 70 di Brebes, dan Pak Haji sendiri sudah melahirkan tulisan berapa 1.600. Di Kompasiana? Itu baru di Kompasiana ya? Ya. Ada selain Kompasiana ya, ada di tulisan sendiri, blog sendiri, kemudian di beberapa website teman-teman yang lain yang minta untuk ditulis. Jadi satu hari itu bisa kadang 5 media. Semuanya kadang nggak dibaca. Masya Allah. Ya. Ada rencana untuk menulis buku Pak Haji? Ya, endingnya begitu. Tapi ini kan kalau buku harus banyak inspirasi, harus ditelaah, harus ilmiah, dan itu bisa menjadi bahan untuk generasi yang akan datang. Oke. Terima kasih Pak Haji Ulum. Sementara cukup wawancara atau vlog singkat saya dengan koordinator penulis Kompasiana di Kabupaten Brebes. Ini nggak sengaja vlog guys ya, tapi alhamdulillah saya dapat ilmu banyak walaupun dengan vlog singkat ini, agar selalu sebagai komunitas penulis di Brebes ini memberi motivasi kepada masyarakat khususnya Brebes, bahkan komunitasnya sudah di Indonesia ya Pak Haji ya. Ya, ini luar biasa, dan mungkin Anda bisa mengunjungi tulisan-tulisan beliau dan teman-teman, yaitu yang ada yang sedang menulis,
di Kompasiana. Caranya gimana untuk mengakses tulisan teman-teman di Kabupaten Brebes? Ya sebenarnya menjadi Kompasiana atau Kompasianer itu kan cukup mudah. Ya. Kita tinggal daftar www.kompasiana.com. Nanti di dalamnya itu ada menu login. Kalau sudah di login, kemudian nanti ada menu daftar. Ya silakan isi aja semua yang diminta oleh Kompasiana. Ya. Karena harus ada KTP, harus ada rekening, harus ada nomor HP, pendapatannya berapa dan sebagainya. Di Kompasiana tercatat secara digital. Jadi identitas kita benar-benar diakui oleh mereka. Itu untuk menjadi penulis Kompasiana. Kalau untuk sekedar viewer, pembaca ingin mengakses, ya kalau viewer tinggal baca, maka secara otomatis tulisan kita terbaca dan bertambah. Tapi kan eman-eman, lebih baik kita masuk menjadi anggota, toh tidak bayar. Iya. Kemudian tulis yang kita punya inspirasi, yang kita bisa. Minimal 1 hari 1 artikel. Kalau 1 hari 1 artikel berarti sebulan kisaran 30. Ya. Tapi yang kayak gini memang agak berat. Tidak semuanya anggota Kompasiana bisa. Tapi ya ini harus dicoba. Nggak ada yang salah kalau dicoba. Oke, sementara cukup 1/4 jam ngobrol bersama Pak Haji Ulum, koordinator Kombes. Barangkali ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kompasiana. Melesat. Melesat apa? Iya, melesat. Oh, iya. Oke.